Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurwatul Ayun, NIM 181910501019. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan sumber daya wilayah pesisir berbasis kegiatan masyarakat, akan tetapi masih mempertimbangkan aspek lingkungan berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini saya mengambil studi kasus, yaitu konservasi hutan mangrove di Taman Wisata Teluk Yotefa, Kota Jayapura secara berkelanjutan. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih pengolahan wilayah pesisir itu. Nah, pengolahan sumber daya wilayah pesisir ini merupakan suatu kegiatan yang mengolah sumber daya wilayah pesisir itu baik dari segi darat maupun dari segi perairan. Nah, pengolahan sumber daya wilayah pesisir ini dapat dikelola secara sektoral. Nah, pengolahan secara sektoral itu sendiri yaitu mengolah satu jenis sumber daya atau ekosistem saja untuk mencapai suatu tujuan. Nah, salah satu kegiatannya itu seperti pariwisata, pertambangan, maupun perikanan. Nah, dari pengolahan sektoral tersebut juga memiliki dampak bagi lingkungan sekitar, yaitu dapat merusak lingkungan. Nah, proses pengolahan sumber daya wilayah pesisir ini juga mengikuti beberapa tahap atau proses yang bentuknya itu seperti siklus kebijakan. Nah, bagannya atau bagan tahap dan prosesnya dapat dilihat di bagan di bawah. Yang pertama yaitu tahap issue identification and assessment. Maksudnya yaitu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang ada di lingkungan wilayah pesisir tersebut, dan dilanjutkan ke tahap kedua yaitu program planning and preparation. Ini maksudnya yaitu kita merencanakan program yang akan diterapkan pada wilayah tersebut untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang ketiga yaitu dilanjutkan dengan formal adoption and funding. Ini artinya yaitu kita melakukan persetujuan dan pendanaan. Dilanjutkan ke tahap keempat yaitu implementation. Ini merupakan mengaplikasikan program perencanaan yang sudah direncanakan tersebut. Nah, setelah implementasi, kita melakukan tahap kelima yaitu operation. Nah, ini maksudnya yaitu kita melakukan pemantauan kegiatan yang sudah kita terapkan pada wilayah tersebut. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap keenam yaitu evaluation. Nah, tahap ini yaitu kita mengevaluasi secara keseluruhan dari tahap kelima 4, 3, 2, 1 apakah yang kita terapkan ini sesuai dengan wilayah tersebut dan menjawab beberapa permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Nah, perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir ini dilakukan secara kontinu dan bertahap serta dinamis dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspirasi masyarakat yang mendiami dan berdekatan di wilayah pesisir tersebut. Nah, salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan pengolahan secara sektoral yaitu terletak pada Taman Wisata Teluk Yotefa di Jayapura. Di Taman Wisata Teluk Yotefa di Jayapura ini menerapkan pengolahan sektoral di mana sektor industri dan sektor permukiman ini mengakibatkan kolapsnya atau kerugiannya pada sektor perikanan dan pariwisata. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas tentang gambaran dari Taman Jotafe itu sendiri. Di Jayapura sendiri itu memiliki beberapa kawasan mangrove, yaitu yang terletak di Kampung Tobati, Engros, dan Nafri. Kampung ini berada pada satu kawasan, yaitu Taman Wisata Teluk Yotefa. Taman Wisata Teluk Yotafe ini berada pada kondisi yang masih baik dan ketebalannya itu mencapai 200 meter pada garis pantai. Namun, ekosistem mangrove di Kampung Tobati dan Entrop hampir sebagian itu sudah dikonversikan untuk pengembangan ekonomi di Kota Jayapura. Di Taman Wisata Teluk Yotefa itu sendiri, terdapat beberapa jenis mangrove yang sangat banyak, sehingga kualitas udara yang ada di Taman Wisata Teluk Yotefa ini kondisinya sangat baik. Hal ini juga didukung dengan banyaknya burung yang sering lalu lalang pada kawasan tersebut, sehingga menunjukkan bahwa ekosistem mangrove di kawasan Teluk Yotefa ini merupakan habitat yang cocok bagi satwa burung. Dengan potensi tersebut, maka Taman Wisata Teluk Yotefa ini memiliki potensi yang besar untuk sebagai kegiatan wisata. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang potensi pengembangan di kawasan Taman Wisata Teluk Yotefa. Nah, potensi yang dapat dikembangkan di Taman Wisata Teluk Yotefa ini ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu pengembangan perikanan dan budidaya. Nah, kawasan di Taman Wisata Teluk Yotefa ini berpotensi sekali untuk pengembangan kegiatan budidaya, yaitu khususnya tambak. Lokasi yang tepat dan strategis dalam pengembangan perikanan budidaya ini terletak di Kampung Nafri. Yang kedua yaitu aspeknya pengembangan pariwisata. Nah, pengembangan pariwisata ini juga didukung oleh modal utama dalam pengembangan pariwisata, yaitu keunikan ekosistem dan keindahan alam. Nah, keberhasilan dari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu keindahan alam, keaslian ekosistem, keunikan ekosistem flora dan fauna, dan keamanan serta ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Pada wilayah kawasan mangrove, wisata di Taman Wisata Teluk Yotefa ini belum dilakukan pengembangan wisata yang cukup signifikan, akan tetapi di wilayah tersebut sudah ada seperti wisata berenang, berjemur di sekitar Taman Wisata Teluk Yotefa ini. Taman Wisata Teluk Yotefa ini juga ditemukannya tumpang tindih pemanfaatan sumber daya mangrove. Sebagai contohnya yaitu pemanfaatan sektor perikanan dan sektor industri. Nah, semakin meningkatnya jumlah penduduk di wilayah Kota Jayapura, maka akan mengakibatkan peningkatan penggunaan lahan yang memadai untuk pembangunan kawasan industri dan permukiman, sehingga sebagian besar wilayah mangrove itu telah dikonservasi menjadi kawasan industri dan permukiman, terutama yang terjadi itu yang signifikan terletak di daerah Tobati. Pemanfaatan hutan mangrove di kawasan Taman Wisata Teluk Yotefa ini sangat cenderung bersifat merusak, sehingga menyebabkan penurunan luas hutan mangrove dari waktu ke waktu. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya ketergantungan masyarakat di kawasan Teluk Yotefa ini kepada ekosistem mangrove itu sangatlah besar. Akan tetapi kegiatan masyarakat di sana itu cenderung merusak kawasan mangrove, sehingga lama-kelamaan akan menyebabkan penurunan luas hutan mangrove. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas dan dampak yang dilakukan masyarakat di Taman Wisata Teluk Yotefa. Nah, aktivitasnya yaitu aktivitas pembangunan. Yang pertama yaitu pembangunan di daerah kehutanan. Nah, dampak yang dirasakan pada kawasan mangrove itu terjadinya erosi. Nah, erosi ini akan meningkatkan sedimen teluk dan pengurangan sirkulasi. Selanjutnya yaitu aktivitas pembangunan di agriculture. Nah, agriculture ini akan menyebabkan dampak pada kawasan mangrove yaitu erosi dan runoff. Erosi sendiri tadi menyebabkan peningkatan sedimen di teluk dan pengurangan sirkulasi di teluk. Dan yang runoff ini akan berdampak pada sistem mangrove untuk penurunan kualitas perairan. Nah, penurunan kualitas perairan ini berdampak juga ke manusia, yaitu meningkatkan resiko penyakit dan penurunan produksi perikanan. Aktivitas pembangunan yang ketiga yaitu pembangunan aquaculture. Nah, aquaculture ini berdampak pada pencemaran pada kawasan mangrove yang menyebabkan penurunan kualitas perairan dan penurunan sumber daya perikanan. Hal ini berdampak pada masyarakat seperti mengurangi tingkat kesejahteraan karena kondisi perikanan yang menurun dan meningkatkan resiko penyakit. Aktivitas pembangunan yang keempat yaitu perikanan tangkap. Perikanan tangkap ini berdampak pada sistem kawasan mangrove, yaitu degradasi sumber daya mangrove yang nantinya akan menyebabkan pengurangan habitat sumber daya yang lain seperti burung. Nah, ini juga berdampak pada manusia, yaitu mengurangi tingkat kesejahteraan dan menurunkan nilai rekreasi. Pembangunan yang kelima yaitu pemanfaatan kayu mangrove. Nah, pemanfaatan kayu mangrove ini berdampak pada kawasan mangrove, yaitu perubahan dan landscape dan kehilangan habitat mangrove. Hal ini akan menyebabkan penurunan kualitas perairan dan reduce scanning amenitas. Nah, penurunan kualitas ini berdampak pada penurunannya produksi perikanan sehingga berdampak pada masyarakat yaitu mengurangi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang keenam yaitu permukiman dan industri. Hal ini memberikan dampak kepada kawasan mangrove yaitu pencemaran dan degradasi sumber daya mangrove. Nah, pencemaran ini akan mengakibatkan penurunan kualitas perairan dan penurunan sumber daya perikanan. Dan hal ini juga berdampak pada masyarakat yaitu seperti penurunan produksi perikanan dan tingkat kesejahteraan tersebut. Selanjutnya yaitu pembangunan yang keenam, tourism. Hal ini berdampak pada kawasan mangrove yaitu degradasi sumber daya mangrove itu sendiri. Yang pembangunan ketujuh yaitu pembangunan jalan Holtecam. Nah, dari penjabaran di atas dan alur yang sudah ada ini, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pembangunan ini juga berdampak kepada kawasan mangrove dan juga berdampak pada manusianya itu sendiri. Dan intinya yang dapat berdampak pada kawasan mangrove itu adanya penurunan kualitas perairan, pengurangan sirkulasi, peningkatan sedimen, dan pengurangan habitat. Ini juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan produksi perikanan, meningkatnya tingkat resiko penyakit, dan menurunnya nilai rekreasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konservasi dan potensi ekowisata mangrove di Teluk Yotefa. Nah, pengembangan kawasan pesisir sebagai lokasi wisata ini ditujukan sebagai kegiatan konservasi dan pendidikan ekosistem mangrove. Kegiatan ekowisata ini di kawasan hutan mangrove ini ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama manfaat ekonomi dan konservasi. Kegiatan ini memainkan peran masyarakat lokal itu sendiri untuk memperoleh manfaat dari lingkungan.
Nah, dari itu kegiatan ekowisata ini harus berhubungan secara langsung dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Kegiatan konservasi melalui ekowisata ini juga memberikan manfaat ekonomi secara jangka panjang kepada masyarakat wilayah pesisir dengan pengelolaan seperti kegiatan rehabilitasi dan meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Karena kan kegiatan konservasi ini juga mendorong untuk masyarakat menanam atau melakukan konservasi sehingga masyarakat sekitar itu juga mendapatkan manfaat seperti pendapatan mereka semakin meningkat. Nah, yang kedua yaitu peningkatan kesadaran lingkungan dan perubahan perilaku. Nah, keterlibatan dan partisipasi masyarakat ini sangatlah penting dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata. Nah, pada kesempatan kali ini mereka itu dapat memberikan kesempatan untuk berhubungan langsung dengan lingkungan sehingga mau tidak mau kesadaran mereka mengenai kelestarian lingkungan itu lama-lama juga akan tumbuh. Yang ketiga yaitu pendukung penelitian dan kegiatan konservasi. Nah, ekowisata ini juga mendorong dan berkontribusi secara langsung dan tidak langsung untuk penelitian dan kegiatan konservasi suatu wilayah. Nah, ekosistem mangrove ini merupakan ekosistem yang sangat menarik untuk diteliti sehingga akan dapat menarik masyarakat luar untuk melakukan penelitian dan melakukan kegiatan konservasi. Nah, kegiatan konservasi untuk mengembangkan ekowisata mangrove di Teluk Yotefa ini ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu yang education, tour, and trekking. Nah, maksudnya yaitu kita melakukan edukasi tentang kawasan mangrove itu sendiri. Yang kedua yaitu bird watching. Bird watching ini maksudnya kita melakukan suatu wisata yang memamerkan atau memperlihatkan burung yang lalu lalang di kawasan Teluk Yotefa itu sendiri. Yang ketiga yaitu kegiatannya yaitu fishing. Kita dapat melakukan kegiatan memancing di kawasan tersebut. Yang keempat yaitu kegiatan mangrove tree plantation or adoption. Nah, pada kegiatan ini kita dapat melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove dan mengikut sertakan wisatawan yang datang ke sana. Yang terakhir yaitu canoeing and boating. Ini maksudnya yaitu kita dapat menyediakan perahu yang digunakan untuk masyarakat wisatawan yang ingin mengelilingi kawasan hutan mangrove itu sendiri. Nah, hal ini juga didukung oleh fasilitas dan sarana dan prasarana yang memadai, seperti adanya jembatan kayu yang untuk memudahkan aksesibilitas kita dalam mengembangkan pariwisata. Juga didukung dengan adanya geladak terampung, juga didukung dengan menara pengamatan. Menara pengamatan ini bisa digunakan untuk kita mengamati bagaimana sih siklus burung yang ada di kawasan tersebut dan juga untuk sebagai kawasan kontrol dalam penjagaan kawasan taman hutan di Teluk Yotefa. Nah, strategi pengolahan ekosistem mangrove di kawasan ekowisata ini ada beberapa 3 tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi daerah-daerahnya terlebih dahulu, memenuhi syarat atau tidak untuk pembangunan mangrove. Yang ketiga yaitu memasukkan peraturan zonasi untuk pemeliharaan daerah. Dan yang ketiga yaitu memonitor hasilnya. Nah, yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang keseimbangan ekologi dari kegiatan masyarakat dengan lingkungan sekitar. Nah, ini juga ada beberapa strategi yang harus dilakukan untuk minimalkan dampak dari kegiatan ekowisata sehingga lingkungan tetap terjaga.
Yang pertama yaitu mengidentifikasi lokasi dalam pengembangan ekowisata tersebut. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kegiatan ekowisata apa yang tepat diterapkan dan tidak merugikan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu mengelola pengunjung. Kita harus di sini kita harus memberikan peraturan kepada pengunjung hal apa yang harusnya tidak boleh dilakukan. Nah, yang keempat yaitu mengontrol jumlah pengunjung perjalanan. Nah, pada tahap ini kita harus memberikan peraturan lagi sama seperti pada tahap ketiga untuk batasan pengunjung yang akan datang. Dan yang kelima yaitu pengendalian dampak dengan mengambil semua kebutuhan yang diperlukan serta membawa semua sampah ke daerah-daerah terpencil. Nah, pada tahap ini tidak memungkiri bahwa adanya wisata juga akan mempengaruhi juga mempengaruhi meningkatnya produksi sampah di kawasan tersebut sehingga diperlukannya pengambilan dan membawa sampah tersebut ke daerah-daerah terpencil. Yang keenam yaitu merancang fasilitas yang menekankan dan menyatu dengan alam sekitar sehingga pada tahap ini wisata merasa bahwa aksesibilitasnya itu mudah dan kawasan wisata di sana juga memadai dari segi fasilitas di sana. Nah, sekian dari penjelasan saya pada materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.